Baiklah, salam sejahtera kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang akan saya bawakan dengan judul materi yaitu konsep dasar array, satu dimensi, dan juga dua dimensi dalam materi algoritma dan pemrograman. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nasrani Agnesia Aslidia Sijabat dengan NIM 4203121036. Saya dari kelas PSPF 2020A dan dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman ini diampu oleh Bapak dosen Budiman SPD MSI. Adapun submateri yang akan dibahas pada materi presentasi kali ini, yang pertama adalah mengenai konsep array satu dimensi. Yang kedua, konsep array dua dimensi. Dan yang ketiga adalah contoh penerapannya dalam kasus fisika sederhana. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan dari submateri tersebut, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu array. Array adalah struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman yang berguna menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama dan setiap elemen tersebut diakses secara langsung melalui indeksnya. Nah, elemen-elemen array ini tersusun secara berderet dan dapat diakses secara random di dalam memori. Elemen-elemen array ini juga bertipe data sama dan bisa berisi nilai yang sama ataupun berbeda-beda. Dan indeksnya dimulai dari 0. Nah, menggunakan array sama saja dengan kita mempersingkat kinerja kita dalam mengelompokkan data-data. Misalnya dengan mengumpulkan data yang besar, tentu akan lebih rumit apabila harus mengetiknya satu persatu. Makanya digunakanlah array ini untuk mempermudah pekerjaan kita. Kemudian manfaat array, yang pertama adalah untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan sebuah program. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengurangi pengulangan kode-kode tertentu. Dan yang ketiga, menjadikan program lebih modular sehingga akan mudah dipahami dan dikembangkan. Submateri yang pertama yaitu array satu dimensi. Array satu dimensi adalah array yang terdiri dari n buah kolom atau array yang terdiri dari satu subscript array saja. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Berikut bentuk umum pendeklarasiannya. Tipe data spasi nama array, buka kurung siku, jum elemen tutup kurung siku, titik koma. Contohnya, in nilai, buka kurung siku, 5, tutup kurung siku, titik koma. Array yang paling sederhana pada MATLAB merupakan array yang hanya terdiri dari satu baris dan satu kolom. Array jenis ini dapat membentuk vektor yaitu array yang hanya terdiri dari satu baris, namun terdiri lebih dari satu kolom, ataupun sebaliknya. Variabel array dimensi 1 adalah variabel yang mempunyai satu indeks. Variabel array dimensi 1 juga digunakan untuk menampung sejumlah data yang tipenya itu sama. Nah, melalui variabel array dapat dibuat sejumlah variabel dengan cara yang mudah. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Di MATLAB tidak perlu mendefinisikan tipe data dari array yang akan dibuat. Cukup saja dengan mendefinisikan array dengan tanda kurung siku atau square bracket menggunakan MATLAB. Array satu dimensi terdiri dari satu kolom dan beberapa baris, atau terdiri dari satu kolom dengan beberapa baris, atau terdiri dari satu baris dengan beberapa kolom.
Nah, contoh array berdimensi 1 adalah vektor pada sumbu 3 dimensi. Nah, dan berikut juga disediakan tabel mengenai operasi-operasi pada variabel array 1 dimensi. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dengan skalar A array dan K skalar. Dan hasilnya yaitu A tambah K, buka kurung bracket, A1 tambah K, kemudian A2 tambah K, dan seterusnya hingga AN tambah K tutup kurung bracket. Yang kedua adalah operasi perkalian dengan skalar A array, K skalar. Dan hasilnya yaitu A dikali K. Buka kurung bracket, A1 kali K, kemudian A2 kali K, hingga AN kali K tutup kurung bracket. Yang ketiga, pengoperasian penjumlahan A sama dengan array, dan B sama dengan array juga. Dengan hasil yang dikeluarkan, yaitu A tambah B. Buka kurung bracket, A1 tambah B, 1, kemudian A2 tambah B2, hingga AN tambah BN tutup kurung bracket. Kemudian operasi yang keempat yaitu perkalian A sama dengan array, B sama dengan array. Hasilnya yaitu A kali B sama dengan, buka kurung bracket, A1 kali B kali 1. Kemudian A2 kali B kali 2. Hingga AN kali BN tutup kurung bracket. Operasi yang kelima adalah pembagian. A sama dengan array, B sama dengan array. A per B sama dengan, buka kurung bracket, A1 dibagi B1. Kemudian A2 dibagi B2. Hingga AN dibagi BN tutup kurung bracket. Operasi yang keenam yaitu pemangkatan. A sama dengan array, B sama dengan array, dan K sama dengan skalar. Hasilnya yaitu A pangkat B sama dengan, buka kurung bracket, A1 pangkat B1. Kemudian A2 pangkat B2. Hingga AN pangkat BN, tutup kurung bracket. Dan operasi yang terakhir yaitu pemangkatan. A sama dengan array, K sama dengan skalar. Dengan hasil yaitu A pangkat K sama dengan, buka kurung bracket, A1 pangkat K, kemudian A2 pangkat K, sampai AN pangkat K tutup kurung bracket. Cara membuat array satu dimensi. Array berdimensi 1 adalah array yang terdiri dari satu kolom dengan beberapa baris, atau terdiri dari satu baris dengan beberapa kolom. Nah, contoh array berdimensi 1 itu juga adalah vektor pada sumbu 3 dimensi seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Dan berikut ini merupakan contoh program sederhananya untuk membuat array vektor dengan definisi, yaitu RE sama dengan 5I tambah 10J tambah 3K. Definisi vektor di atas bisa dilakukan dengan dua cara untuk membuat array, yaitu cara yang pertama, array dengan satu baris dan beberapa kolom. Nah, di sini diberikan variabel X-nya yaitu, buka kurung bracket, 5, 10, 3, tutup kurung bracket. Hingga hasil yang dikeluarkan juga X dalam satu baris, 5, 10, dan 3. Kemudian cara yang kedua adalah array dengan satu kolom dan beberapa baris. Di slide sudah ditampilkan, dengan X diberikan variabel buka kurung 5 titik koma 10 titik koma 3 tutup kurung bracket. Dan hasil yang dikeluarkan adalah 5, 10, dan 3. Yang dimana variabel ini berada di dalam satu kolom dengan beberapa baris. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan materi yang kedua, yaitu array 2 dimensi.
Array dua dimensi adalah array yang terdiri dari n buah baris dan n buah kolom. Array dua dimensi ini juga biasanya disebut dengan array yang memiliki dua subscript, yaitu baris dan kolom. Dan berikut adalah bentuk umum pendeklarasiannya. Tipe data, spasi nama array, buka kurung bracket, jum elemen baris, tutup kurung bracket, buka kurung bracket, jum elemen kolom, tutup kurung bracket, titik koma. Dan contohnya adalah int matriksku, buka kurung bracket, 2, tutup kurung bracket, buka kurung bracket 3, tutup kurung bracket, titik koma. Array dua dimensi ini juga merupakan array yang terdiri dari m buah baris atau disebut dengan row dan n buah kolom yaitu kolom. Bentuk array semacam ini menggunakan dua buah kelompok indeks yang masing-masing direpresentasikan sebagai indeks baris dan juga kolom. Jika ingin memasukkan atau membaca sebuah nilai pada matriks, maka harus diketahui terlebih dahulu indeks baris dan juga kolomnya. Nah, berikut juga telah disediakan operasi-operasi pada variabel array dua dimensi dan dapat dilihat dalam tabel. Operasi yang pertama adalah penjumlahan dua matriks dengan bentuk coding yaitu A tambah B dan syaratnya orde kedua matriks adalah sama. Operasi yang kedua yaitu perkalian dua matriks dengan bentuk coding A dikali B dan syaratnya baris matriks pertama sama dengan kolom matriks kedua. Operasi yang ketiga adalah perkalian elemen-elemen dua matriks dengan bentuk coding A titik kali B dengan syarat orde kedua matriks sama. Kemudian, operasi yang keempat adalah inverse matriks persegi A. Bentuk codingnya INV, buka kurung A, tutup kurung, dan syaratnya adalah matriks bujur sangkar. Operasi yang kelima adalah nilai determinan matriks persegi A. Bentuk codingnya adalah det, buka kurung A, tutup kurung, dan syaratnya matriks bujur sangkar. Operasi yang keenam adalah nilai eigen matriks persegi A. Bentuk codingnya adalah EIG, buka kurung A, tutup kurung, dan syarat matriksnya adalah umum. Operasi yang ketujuh adalah transpose matriks A. Bentuk codingnya adalah A aksen. Operasi yang kedelapan, menentukan jumlah kolom matriks A. Dan bentuk codingnya adalah rank, buka kurung A, tutup kurung. Yang kesembilan adalah operasi menentukan orde matriks A. Dengan bentuk codingnya adalah size, buka kurung A, tutup kurung. Operasi yang ke-10 adalah menentukan jumlah elemen-elemen diagonal matriks A. Dengan bentuk codingnya adalah trace, buka kurung A, tutup kurung. Dan yang ke-11 adalah operasi menentukan matriks ortogonal dari matriks A. Bentuk codingnya adalah ort, buka kurung A, tutup kurung, dengan syaratnya yaitu matriks bujur sangkar. Kemudian untuk submateri yang ketiga adalah pembahasan mengenai contoh penerapannya ke dalam kasus fisika sederhana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh program array yang saya sudah sediakan di slide PPT. Dan di sini saya mengambil satu rumus fisika yang sederhana yaitu rumus usaha. Yang dimana rumus usaha ini yaitu W sama dengan F dikali S. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan input dan outputnya. Dalam menghitung usaha, rumus yang digunakan adalah W sama dengan F dikali S. Inputnya yaitu data gaya dan data perpindahan. Sedangkan outputnya adalah data usaha. Kemudian kita juga harus menentukan yang kedua, yaitu struktur data. Di dalam tabel sudah saya sediakan, ada struktur data. Yang pertama adalah gaya dengan variabel F, tipe data real,
dan keterangannya adalah input data. Kemudian, besarannya itu perpindahan dengan variabel S, dan tipe datanya real, dan keterangannya adalah input data. Dan yang terakhir, besaran usaha, variabelnya itu adalah W, tipe data real, dan keterangannya adalah output data. Yang ketiga, kita harus menentukan algoritma pemrogramannya. Di sini saya menyediakan dalam bentuk flowchart. Yang pertama yaitu start, kita mulai. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya yaitu input, menginput variabel F dan juga S, gaya dan perpindahannya. Kemudian kita masuk ke dalam proses, yang dimana di sana diproseslah rumus usaha tersebut, yaitu W sama dengan F dikali S. Setelah diproses, kita akan masuk ke dalam output, sehingga keluarlah hasil dari W atau usaha tersebut. Setelah hasil dikeluarkan, maka langkah terakhir adalah stopkan pemrograman. Kemudian yang keempat adalah coding MATLAB. Baiklah, kemudian dalam pengkodingan di MATLAB ini, saya mengartikan clear all dan juga CLC. Yang dimana saya juga menginputkan nama, NIM, dan juga kelas saya di dalamnya. Nah, mengenai rumus dari usaha tersebut, di sini dikatakan sebuah persamaan gaya dan perpindahan. Jika gaya F diberikan data, dan juga S diberikan data, maka kita akan menentukan usaha dari gaya dan perpindahannya. Sehingga diketahuilah dari data yang diberikan, F yaitu gaya, buka kurung 12A ditambah B ditambah 4C, tutup kurung N tutup kurung. Yang artinya N di sini adalah baris. Sedangkan S sama dengan buka kurung 8A tambah 22B ditambah 10C, tutup kurung M, dan juga ditanyalah usahanya. Setelah diketahui gaya dan perpindahan, maka yang ditanya adalah usaha. Dari data yang diberikan, F yaitu buka kurung bracket 12,1,4 tutup kurung bracket, dan S datanya yaitu buka kurung bracket 8,22,10 tutup kurung bracket. Sehingga nanti outputnya adalah F.S sama dengan dot F dan juga S. Arti dot di sini adalah kali. Artinya F.S sama dengan F dikali S. Kemudian untuk output programnya yaitu ditampilkan di dalam MATLAB-nya sebuah persamaan gaya dan perpindahan. Jika gaya F-nya diberikan data dan S juga diberikan data, maka diketahui F sama dengan 12A ditambah B tambah 4C dan juga buka tutup kurung N, dan S adalah datanya 8A tambah 22B ditambah 10C. Kemudian yang ditanya adalah usaha. Kemudian hasil output yang diberikan adalah F, yang dimana hasilnya itu adalah 12, 1, dan 4. 12 ini terdiri dari terdiri dari satu baris, dan S-nya juga terdiri dari satu baris. Yang dimana F.S, yang dimana arti dari dot ini adalah perkalian, yaitu F dikali S. Sehingga 12 dikali 8, 1 dikali 22, 4 dikali 10, dan hasil dari semuanya ini adalah 158. Baiklah,
Demikian presentasi saya mengenai materi konsep pemrograman array 1 dimensi dan juga 2 dimensi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau cara penyampaian dan juga penjelasan yang saya berikan. Semoga PowerPoint ini dan penjelasan yang saya berikan boleh menjadi penambah wawasan untuk setiap oknum yang mendengarkannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Terima kasih.